Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab tabunganmu dari dulu segitu-segitu saja. Ada banyak manfaat dari menabung. Yang paling penting untuk dana darurat, karena kita tak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Sakit, terkena PHK, kondisi bisnis merosot dan sebagainya. Bisa membuat kondisi keuangan berantakan kalau tak ada dana cadangan. Bagi kamu yang selama ini jumlah tabungannya belum juga mengalami perkembangan, mungkin bisa disebabkan beberapa alasan ini. Yang pertama, tak membuat anggaran. Salah satu alasan utama kenapa ada banyak orang yang tak bisa menambah tabungannya karena tak ada perencanaan keuangan yang jelas. Berapa alokasinya yang seharusnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, berapa untuk rekreasi dan lain-lain. Akibatnya gaji yang seharusnya bisa ditabung habis begitu saja. Kedua, mudah tergoda belanja. Penyebab lain jumlah tabungan stagnan karena gampang sekali tergoda belanja. Lihat diskon besar-besaran, langsung ingin membeli. Padahal kalau mau jujur, apa yang kamu beli itu tidak kamu butuhkan. Akhirnya, uang yang disetor untuk tabungan ditarik lagi. Ketiga, terlalu memanjakan diri. Self-reward memang penting. Setelah hampir tiap hari bekerja keras, perlu juga untuk memanjakan diri, dan itu tidak dilarang. Hanya saja jangan berlebihan. Maka dari itu, perlu sekali dibuat anggaran keuangan supaya ketahuan berapa banyak kuota self-reward kamu, sehingga senang-senang jalan, tabungan juga bertambah. Keempat, tidak memisahkan rekening. Sebaiknya pisahkan antara rekening khusus tabungan dan rekening untuk kebutuhan sehari-hari. Sektor untuk tabungan di awal gajian, jangan menunggu sisa pemakaian bulanan. Dan kalau sudah di-store, jangan ditarik-tarik lagi. Kelima, sudah digunakan tapi tak diganti. Kebutuhan tak terduga memang tak bisa diprediksi. Supaya tabungan dan dana daruratmu tetap sesuai dengan jumlah yang kamu targetkan, sebaiknya setiap kali sudah terpakai, coba usaha diganti kembali. Dari kejadian pandemi saat ini, kita belajar bahwa tabungan itu sangatlah penting, karena tak ada yang menduga pandemi bisa terjadi begitu lama dan mempengaruhi berbagai faktor, sehingga banyak yang terkena PHK. Dengan adanya tabungan dan dana darurat, setidaknya kondisi keuangan tak berbahaya untuk keluarga. Itulah tadi penyebab kenapa tabunganmu dari dulu segitu-segitu saja. Semoga bisa diperbaiki nantinya setelah keadaan membaik seperti semula. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat menabung ketika kita ingin membeli suatu barang. Sejak kecil, baik di sekolah maupun di rumah, kita selalu diajarkan untuk menabung. Selain membiasakan diri untuk berhemat, menyisihkan sebagian uang yang dimiliki ternyata banyak manfaatnya, apalagi ketika kamu sudah tumbuh dewasa dan punya penghasilan sendiri. Rutinitas menabung sewaktu kecil dulu jangan sampai ditinggalkan. Seperti ketika kamu sedang menginginkan suatu barang, tapi sayang uang di dompet jauh dari kata cukup. Kalau kamu bisa mulai menabung dulu, memang barang yang diinginkan tidak bisa langsung dibeli, tapi setidaknya kamu tidak perlu pinjam kanan kiri. Berikut beberapa manfaat yang kamu dapatkan ketika berusaha menabung dulu sebelum membeli suatu barang. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, otomatis kamu akan terbebas dari utang piutang. Manfaat yang pertama jelas sekali. Dengan menabung, kamu tidak perlu ambil jalan pintas untuk berhutang. Ditambah lagi, barang yang dimaksud tidak digunakan untuk keperluan bisnis yang menghasilkan laba. Misalnya, kamu ingin membeli sepatu baru, tapi uangnya kurang. Daripada maksa minjam ke teman, lebih baik sisihkan sedikit penghasilanmu untuk ditabung. Setidaknya walaupun lama, tapi kamu tidak perlu memikirkan bayar utang segala. Kedua, melatih diri untuk lebih sabar demi mendapatkan yang diinginkan. Tentu ada pengorbanan. Menabung itu juga melatih kesabaran. Apalagi semakin mahal barang yang mau dibeli, maka kamu juga butuh waktu lebih lama untuk mengumpulkan dananya. Rasanya akan gregetan sekali. Pasti ada rasa ingin menghitung seberapa banyak isi tabungan kita. Mungkin saja sudah terkumpul banyak dan bisa segera dibelanjakan. Inilah seninya menabung. Kamu harus sabar menunggu sembari tetap konsisten menyisihkan sebagian penghasilanmu. Nanti kalau sudah tiba waktunya dibuka dan barang yang diimpikan itu jadi dibeli, kamu pasti menyadari satu hal, bahwa untuk mendapatkan apa yang dimau kadang butuh perjuangan lebih.
Ketiga, membiasakan dirimu untuk hidup hemat dan teliti dalam mengatur keuangan. Setelah berhasil mendapatkan barang yang diinginkan dari hasil menabung, kamu akan jadi ketagihan menyisihkan uang di celengan. Hasilnya, kegiatan ini menjadi kebiasaan yang positif. Lama-lama kamu akan terbiasa hidup hemat, juga teliti dalam hal mengatur uang. Ketimbang menghabiskan uang untuk membeli makanan enak secara berlebihan, lebih baik sebagian penghasilan ditabung saja. Siapa tahu, di pertengahan bulan ada barang yang ingin kamu beli. Tidak perlu mengusik jatah uang makan segala. Kamu bisa menggunakan tabunganmu untuk membelinya. Keempat, lebih cermat dalam memilih mana barang yang dibutuhkan dan mana yang sekedar keinginan. Tahu berapa sulit menahan diri untuk jajan supaya bisa menabung lebih banyak, membuatmu sadar pentingnya memilih antara kebutuhan dan keinginan. Hasilnya sekarang kamu jadi gampang menahan diri. Misalnya ada tas model baru yang baru diluncurkan. Kalau dulu kamu pasti berusaha mati-matian mendapatkannya, mulai dari menggunakan tabungan darurat sampai pinjam ke teman segala. Pasti lain kalau dirimu mulai menabung. Kamu tak akan lagi tergoda membeli tas baru selama tas yang kamu miliki masih bisa dipakai. Lebih baik menabung untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, misalnya beli emas atau investasi properti. Kelima, kamu akan termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi. Percaya atau tidak, kegiatan menabung itu membuat ketagihan. Siapa yang tidak senang saat membuka isi celengan? Ternyata uang yang terkumpul melebihi target. Pasti lain kali kamu ingin menabung lebih banyak lagi. Makanya mau tidak mau harus kerja keras agar bisa menyisihkan uang dalam jumlah yang lebih besar. Siapa tahu dulu kamu perlu waktu 2 bulan untuk bisa membeli barang idamanmu. Sekarang cuma butuh waktu setengah bulan saja. Barang dengan harga yang sama bisa kamu beli dari hasil tabungan. Keenam, jadi terlatih ikhlas kalau barang yang kamu idam-idamkan bisa didapatkan. Akan tetapi menabung juga ada resikonya. Tidak separah kehilangan teman karena perkara utang. Hanya saja kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bisa saja uang tabunganmu yang sudah dikumpulkan susah payah harus terpakai untuk bayar rumah sakit karena kamu terkena musibah di jalan. Semoga ini tidak terjadi kepada kita. Bisa juga setelah uang yang ditargetkan terkumpul, ternyata barang yang kamu incar sudah terjual habis. Apapun halangannya, kamu harus menerimanya dengan ikhlas. Setidaknya kamu sudah berusaha, jangan kapok dan mulai menabung lagi. Niscaya apa yang telah hilang akan ada gantinya. Ternyata kebiasaan menabung itu banyak manfaatnya. Makanya jangan ragu lagi untuk membiasakan diri menabung. Mulai dengan menyisihkan uang demi bisa membeli barang yang sudah lama masuk wishlistmu. Sekali berhasil pasti kamu akan ketagihan. Lagi pula menabung itu minim risiko dan lebih banyak dampak positifnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.